anak berkebutuhan khusus SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK dengan anak berkelainan fisik seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Adapun pengertian tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Tunarungu ialah ketidakmampuan mendengar baik sebagian maupun seluruhnya. Dapat disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu, komplikasi saat melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak. Berikut merupakan contoh anak tunarungu. Selanjutnya itu ada tunanetra. Tunanetra ialah kondisi ketidakmampuan atau gangguan dalam indera penglihatan, dibagi menjadi buta total dan penglihatan terbatas. Mereka mencoba mengoptimalkan indera lain seperti perabaan, penciuman, dan pendengaran. Berikut merupakan contoh dari anak tunanetra. Ya, selanjutnya itu tunadaksa. Tunadaksa ialah ketidakmampuan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh akibat luka, penyakit, pertumbuhan yang salah perlakuan, dan gangguan pada otot, tulang, persendian, dan saraf. Berikut merupakan anak dari tunadaksa. Adapun karakteristik anak berkebutuhan khusus, seperti anak tunanetra yang memiliki gangguan penglihatan, seringkali kurang matang secara perilaku, merasa terisolasi, dan kurang asertif. Beberapa dapat memiliki kemampuan kognitif yang baik dan berbakat dalam bidang tertentu. Berikut adapun dari karakteristik dari anak tunarungu yang memiliki tingkat gangguan pendengaran yang bervariasi. Mereka mungkin mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, dan kesulitan dalam mendengar. Berikut ialah anak tunadaksa memiliki gangguan fisik terkait tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan. Fungsi kognitif mereka dapat bervariasi. Perilaku dapat terganggu, konsep diri rendah, dan memerlukan dukungan sosial. Adapun faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dapat terjadi secara prenatal atau sebelum lahir, perinatal saat lahir, dan postnatal atau setelah lahir. Faktor-faktor ini meliputi kelainan genetik, infeksi saat kehamilan, komplikasi saat melahirkan, dan cedera atau penyakit setelah kelahiran. Adapun layanan konseling yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan dan konseling BK yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak tersebut dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Adapun beberapa jenis layanan BK yang biasanya disediakan untuk anak berkebutuhan khusus antara lain yang pertama yaitu konseling individu. Konseling individu ini biasanya anak berkebutuhan khusus dapat mendapatkan konseling individu yang difokuskan pada kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Konselor BK akan bekerja secara pribadi dengan anak tersebut, memberikan dukungan emosional, membantu mengatasi kesulitan, dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Yang kedua yaitu ada konseling kelompok. Konseling kelompok ialah layanan konseling kelompok yang dapat memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak-anak lain yang memiliki kondisi serupa. Melalui kelompok ini, anak-anak dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan belajar keterampilan sosial yang diperlukan. Adapun
Layanan yang ketiga ialah penyuluhan dan informasi. Anak berkebutuhan khusus dan keluarganya juga perlu mendapatkan informasi yang tepat tentang kondisi atau kebutuhan khusus yang mereka hadapi. Konselor BK dapat memberikan penyuluhan, mengedukasi anak dan keluarga mengenai strategi pengelolaan, mengembangkan pemahaman tentang kondisi tersebut, dan memberikan saran dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Adapun layanan yang keempat yaitu pembinaan dan pengembangan keterampilan. Layanan BK juga dapat melibatkan pembinaan dan pengembangan keterampilan tertentu yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus ini. Hal ini dapat mencakup pengembangan keterampilan sosial, keterampilan belajar, pengelolaan emosi, atau keterampilan adaptasi lainnya yang akan membantu anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun layanan yang kelima yaitu rujukan dan koordinasi. Konselor bimbingan dan konseling juga dapat berperan sebagai penghubung antara anak berkebutuhan khusus, keluarga, dan berbagai layanan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Mereka dapat memberikan rujukan ke spesialis atau lembaga yang dapat memberikan dukungan serta perawatan tambahan, juga mengkoordinasikan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan dan perawatan anak tersebut.